Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sinyo Adi Channel, dan tentunya masih bersama saya Bang Adi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Fitnah Sang Kiai. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, yang belum subscribe silakan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dari cerita channel Sinyo Adi yang akan selalu membuat bulu kuduk merinding, dan juga tidak ketinggalan share and like. Oke, terima kasih. Kita langsung ke ceritanya. Tiap malam Pak Kiai Rohman ini berdoa sujud kepada Allah SWT, minta petunjuk, dan alhamdulillah dari sholatnya malamnya itu Pak Kiai mendapatkan petunjuk lah, ilham apa gimana ya, disuruh untuk berjalan ke sebuah rumah orang pintar, maksudnya ke sebuah rumah yang ada di dalam hutan, yang di dalam ya hutan lah ya. Akhirnya keesokan harinya Kiai Rohman itu mantap lah untuk mendatangi rumah itu dengan perbekalan yang dipersiapkan sama Kiai Rohman itu, dari air mineral, dari makanan yang udah dibungkus segala macam rupa. Tapi Kiai Rohman itu aslinya mau berangkat tuh pagi-pagi banget, dan dia tergesa-gesa untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk perjalanan. Akhirnya ternyata makanan dan minumannya untuk perbekalannya Kiai Rohman itu ketinggalan. Udah dimasukin semua tanpa melihat menoleh ke dalam rumah lagi. Kiai Rohman itu melangkahlah keluar rumah, langsung berjalan. Nah, di tengah perjalanan di desa itu ketemulah sama si Bu Sopi itu yang bener-bener benci sama Pak Kiai Rohman. Hei Kiai, mau kemana kamu? Mencari mangsa lagi ya? Mencari mangsa untuk dikorbankan untuk pesugihan.
Kiai Rohman langsung mengelus dada dan menyebut astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bu Sophie, istighfar Bu, istighfar. Tidak baik menuduh orang tanpa bukti Bu, dosa itu tidak boleh. Jangan banyak alasan kamu Pak Kiai. Aku pastilah kamu akan mencari masalah lagi, karena di sini sudah ketahuan sama warga, kamu pasti akan ke desa lain untuk mencari korban. Akhirnya Pak Kiai hampirlah terpancing emosinya dan diacukanlah si Sophie itu. Pak Kiai melangkah, ditinggalkan si Sophie masih ngoceh-ngoceh aja, tapi diacukan sama Kiai, ditinggal. Si Sophie langsung, woi, saya lagi bicara, kamu nggak sopan Pak Kiai, pergi saja. Ngajar, aku dicuekin. Akhirnya wis tuh, sambil ngedumel lah Sophie sambil berjalan. Akhirnya Pak Kiai melangkah berjalan, dan dia teringat sama Mas Maji itu. Mas Maji pernah bicara, Pak Kiai, di sini ada orang pintar Pak Kiai, ada orang pintar, hidupnya itu di tengah hutan. Di tengah hutan, di perbatasan desa ini. Dia orang paling dituakan lah di tempat desa ini. Dia tinggalnya di tengah hutan. Gitu ya. Terima kasih Mas Maji. Dia ingatlah di situ, dan Pak Kiai bilang, ya mungkin yang dalam bisikanku tadi malam sholat tahajud, mungkin ya apa yang dibilang Maji itu orang itu. Akhirnya Kiai Rohman itu melangkah menelusuri jalan memasuki hutan. Akhirnya ketemulah itu sebuah bilik rumah. Wah, mungkin ini rumahnya, soalnya satu-satunya rumah yang ada di tengah hutan ini aja, karena tanpa penerangan lah. Akhirnya sampailah rumah si Mbah itu, sebut saja Mbah Joyo. Diketok lah sama Kiai. Tok. Assalamualaikum. Tok. Assalamualaikum. Mbah Joyo. Akhirnya nggak lama dibuka lah pintunya. Waalaikumsalam. Nah, Mbah Joyo itu umurnya bangsa ada 80-an lebih lah. Manggil Kiai Rohman itu nak. Waalaikumsalam. Oh, ada apa nak datang kemari? Mohon maaf Mbah, saya Rohman mau silaturahmi ke Mbah Joyo. Oh gitu, ya udah silakan masuk nak. Terima kasih Mbah. Akhirnya masuklah Rohman dan Mbah Joyo itu, silakan duduk nak, silakan duduk. Akhirnya si Kiai Rohman duduk. Ada hal apa nak datang kemari, ada keperluan apa? Terus Kiai Rohman bilang, selain saya mau silaturahmi ke Mbah Joyo, saya ingin menanyakan sesuatu Mbah. Di desa kami anak-anak kecil pada hilang Mbah, entah kemana, dan warga menuduh saya sebagai penculik anak-anak itu untuk pesugihan Mbah. Saya bingung Mbah, saya di sana cuma mengajar ngaji, dan kalau emang saya menjalankan pesugihan dan menculik anak-anak, hidup saya nggak sensasara ini Mbah. Saya di sini cuma jual gorengan dan mengajar ngaji anak-anak di sela-sela waktu yang ada. Saya bingung Mbah, diculik sama siapa ya Mbah, dan dibawa kemana? Nah, Mbah Joy ini ngerti lah. Oh, memang pernah di desa lain pernah banyak kehilangan anak-anak, tapi bukan karena bukan karena pesugihan. Anak-anak itu kesalahan orang tuanya sendiri. Kenapa sebelum maghrib, menjelang maghrib, anak-anak
anak-anak itu dibiarkan sama orang tuanya masih berkeliaran di luar rumah. Kan biasanya menjelang maghrib itu ada pertukaran alam, nak. Jadi penyatuan alam kita sama alam gaib itu menyatu. Jadinya makhluk alam gaib itu bisa, siapa anak kecil yang disukanya diambil sama dia dan dijadikan warga kampungnya dia. Kalau gimana ya Mbah, kalau dia mau pulang kayaknya nggak mungkin, nak, anak-anak kecil itu pulang, karena di sana dia mungkin udah bahagia di alam gaib itu, karena anak-anak itu disuguhkan segala keinginannya ada semua, dibandingkan di dunia nyata orang tuanya yang galak kasar sama anak-anak tanpa pendidikan apa ini. Oh gitu ya Mbah. Iya nak. Terus saya harus gimana Mbah? Gini, nama desa itu, nak, nama desa Bunian. Kalau Nak Rohman nggak punya ilmu lebih untuk membuka mata batin, Nak Rohman tuh nggak bakal bisa melihat perkampungan itu. Tapi kalau Nak Rohman bisa membuka mata batin, Nak Rohman bisa melihat. Tapi Nak Rohman, kita tidak tahu mata batin itu bisa kita buka sendiri dan alam bisa membukanya, tergantung niat baik kita. Oh gitu ya Mbah. Nah terus apakah anak-anak itu akan kembali Mbah? Udah Nak Rohman, kamu jangan banyak bertanya, yang penting saya kasih tahu alur perjalananmu untuk mencari kampung Bunian. Nak Rohman bolehlah lurus dari sini, masih ke dalam hutan ini. Pasti di depan, kalau Nak Rohman bisa melihat, itu ada di balik bukit itu ada kampung Bunian. Akhirnya setelah itu Kiai Rohman itu nggak enak lah untuk bertanya lagi, karena udah kebanyakan nanya dan Mbah Joyo udah gimana gitu jawabnya dari tadi. Akhirnya ya udah Mbah, terima kasih banyak Mbah atas pemberitahuannya, atas informasinya. Saya mohon pamit Mbah untuk melanjutkan perjalanan mencari anak-anak ke kampung Bunian itu. Ya udah, nggak apa-apa Nak Rohman, yang penting hati-hati di sana, jangan sembarangan. Iya Mbah, terima kasih Mbah. Saya pamit izin pergi dulu Mbah. Dan Mbahnya, iya Nak Rohman, hati-hati. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Akhirnya Kiai Rohman itu keluar dari rumah Mbah Joyo dan berjalanlah menelusuri ke tengah hutan. Kira-kira ada 8 jam apa 7 jam ya dalam perjalanan. Lelah lah, Kiai Rohman itu lelah dan udah nggak kuat lagi, dia beristirahat. Aku istirahat dulu sini, nggak kuat. Akhirnya Kiai Rohman itu menyandarkan badannya di sebuah pohon besar, dan dia kehausan, dia kelaparan lah. Akhirnya membuka tas ranselnya, dibuka, dan alangkah terkejutnya Kiai Rohman. Astagfirullahaladzim, kemana ini air mineralku dan makananku? Sudah aku siapkan dari rumah. Dibukalah dari dari sleting pertama, sleting kedua, nggak ketemu juga. Dan Kiai Rohman baru ingat, astagfirullahaladzim, ya astagfirullah, ketinggalan air mineralku dan minuman dan makananku di rumah, di meja itu tuh. Saking buru-burunya aku jadi ketinggalan semuanya. Terus gimana ini? Akhirnya Kiai Rohman beristirahat sebentar, kira-kira adalah 15 menit, dan berjalan
sambil dia mengucap istighfar, astagfirullahaladzim, dan menyebut asma Allah, 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 Allah. Mas, karena apa? Dan si Kiai Roman itu sambil selingkuh ke belakang ya, takut ada binatang buas lah. Kalau untuk masalah makhluk halus, Kiai Roman nggak takut lah untuk masalah itu, karena dia udah dibekali ilmu. Akhirnya selang berapa lama dia berjalan, karena dia haus, dia lapar, capek, berat badan, akhirnya digontai. Kiai Roman itu gontai dan terjatuh, matanya kunang-kunang lah. Dan setengah sadar itu Kiai Roman membuka matanya, ternyata di depan itu ada perkampungan dan bau menyengat, wangi makanan lah, bau aroma makanan menyengat sekali menusuk hidung Roman. Dan Roman bangun dari dari jatuhnya itu, dan entah kenapa dari situ tubuh si Roman segar lagi, bugar lagi, dan tidak capek lah kayak gitu, tidak haus, tidak lapar. Dia tetap lapar tapi tidak terlalu, tetap haus tapi tidak terlalu. Akhirnya Roman berdiri dan melangkah ke desa itu. Ternyata desa itu ya ramai warganya, seperti manusia biasa, tapi dengan kondisi kayak orang-orang tempo dulu, berpakaian jadul, dan sunyi, tak ada suara, tak ada apa. Akhirnya di situ ada yang jualan, dan Kiai Roma itu menghampiri lah, karena dia mau minta air dan sedikit makanan. Assalamualaikum Bu, mohon maaf, saya lapar, saya haus, bolehkah saya meminta makanan dan minuman sedikit aja? Dan ibu-ibu yang di situ itu menunjuk ke depan tanpa bersuara, menunjuk ke rumah besar lah. Ada rumah besar di depan itu, nggak jauh dari situ, menunjuk. Akhirnya Kiai Roma itu apa yang ditunjuk ibu itu, akhirnya menoleh rumah besar itu, dan aroma wangi makanan yang benar-benar lezat itu sepertinya bersumber dari rumah itu. Akhirnya tanpa permisi Kiai Rohman melangkah ke rumah besar itu. Setelah Kiai Rohman melangkah mendekati rumah itu, ternyata wangi dari aroma makanan itu semakin menyengat di hidung, dan Kiai Rohman itu semakin lapar lah karena mencium aroma seperti itu, aroma makanan yang paling nikmat kayaknya. Akhirnya didodok lah tanpa disadari, setengah sadar Kiai Rohman itu didodok lah rumah itu. Dak. Yang anehnya Kiai Rohman setiap datang ke rumah siapapun dia mengucap salam, dan di sini dia tidak mengucap salam, tetap mengendar. Akhirnya dibukalah pintu itu, terlihatlah sosok wanita cantik sekali. Wanita itu kayaknya menyuruh masuk, silakan masuk Pak. Akhirnya dibukalah pintu itu dan masuk. Kiai Rohman itu masuk ke dalam rumah dan melihat Kiai Rohman itu di sekeliling rumah itu, wah, megah sekali rumahnya, megah sekali. Dindingnya dari pokoknya megah segala sesuatunya di rumah itu megah sekali. Dan tepat di ruangan tamu, Kiai Rohman disuruh duduk. Pak, silakan duduk. Akhirnya Kiai Rohman duduk, dan wanita itu pergi dari sisi
Kiai Rohman masuk ke dalam kamar apa ya. Akhirnya Kiai Rohman telinguk lihat keadaan rumah itu, dan aroma makanan semakin menyengat. Wah, sampai lapar sekali tuh Kiai Rohman. Akhirnya datanglah wanita cantik itu dengan berpakaian kayak pakaian kebaya kayak gitu, cantik sekali, datang menghampiri Kiai Rohman membawa senampan makanan yang istimewa sekali. Ada ayam, ada apa macam-macam lah, makanan nikmat. Maka menghampiri Kiai Rohman, "Pak, ini ada makanan Pak, silakan dimakan. Ini khusus buat Bapak, khusus buat tamu. Setiap tamu yang datang kemari pasti di awal mulanya disuguhkan makanan yang enak seperti ini." Kiai Rohman bingung, kok tahu ya saya lagi lapar, dan melihat wah makanannya enak-enak ya, nikmat sekali. Dan Kiai Rohman tetap masih berpikir apakah ini halal. Akhirnya karena lapar sekali, nggak kuat lah, Kiai Rohman langsung melahap makanan itu. Setelah makan dia ingat apa yang dikatakan Mbah Joyo. Astagfirullahaladzim,